bagi kita semua. Ya, pertama-tama mari panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmatnya kita semuanya dapat bisa berkumpul di sini walaupun dalam mode daring itu. Ya. Kemudian ya, untuk mengawali ya, izinkan saya menyapa ibu bapak, gitu kan, ibu bapak yang ada di Kalimantan ya Pak ya, betul ya, di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke lah gitu. Nah, ya kemudian yang kami hormati Bapak Nugroho ya, selaku ketua yayasan pendidikan Anugerah Bangsa itu. Kemudian yang kami hormati pula ibu bapak yang hadir di sini melalui mode daring gitu. Yang kami hormati pula para narasumber yang nanti akan menyampaikan simulasi-simulasi dari bentuk-bentuk pembelajaran sport capturing gitu. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit gambaran umum gitu kan, atau sedikit pengantar gitu ya, mengenai arah kebijakan pendidikan kesetaraan dan relevansi dengan metode sport capturing. Jadi Ibu Bapak, bahwa lembaga kami adalah lembaga pendidikan kesetaraan atau lembaga pendidikan non formal gitu. Di mana di lembaga kami itu adalah menyediakan gitu kan layanan pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C gitu. Ya, dengan model homeschooling. Nah, kemudian lembaga pendidikan kesetaraan untuk saat ini memang diwajibkan gitu kan, untuk menerapkan kurikulum 2013 versi kesetaraan gitu kan. Nah, hal ini disesuaikan atau sesuai dengan Permendikbud, tersirat di Permendikbud RI nomor 160 tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Nah, di mana pada penerapan kurikulum 2013 versi kesetaraan ini menekankan pada kontekstualisasi pendidikan. Jadi tidak hanya mengetahui tentang pengetahuan, tetapi lebih ditekankan pada kontekstualisasi. Ya. Nah, hal ini karena peserta didik di kesetaraan itu kebanyakan tidak hanya dari siswa-siswa sekolah gitu, sehingga dalam menyajikan pembelajaran diharapkan semua peserta didik di semua kalangan, paket A, paket B, paket C, tidak hanya tahu teori atau faktanya saja, tetapi tahu kebermanfaatannya. Nah, kemudian untuk mengimplementasikan kurikulum K13 versi kesetaraan ini didasarkan pada dua aspek, sama seperti penerapan K13 di sekolah formal, ya, didasarkan pada dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Sehingga di sana di administrasi pembelajaran yang menjadi primadona itu adalah KI, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ya, di kompetensi dasar itu ada kompetensi dasar KD3 dan KD4 yang di situ menerangkan pengetahuan yang harus dicapai minimal dan keterampilan harus dicapai. Nah, kemudian hal ini ya mengharuskan gitu kan, bahwa pembelajaran yang bermakna ini menjadi keniscayaan. Jadi pembelajaran yang bermakna ini bahwa peserta didik itu diarahkan ya tidak hanya mengetahui fakta saja, tetapi juga mengetahui kebermanfaatan dari program pembelajaran. Sebagai contoh gitu, kalau kita mengajarkan masa jenis ya di SMP pembelajaran materi pelajaran IPA itu biasanya anak-anak itu yang terkesan itu kalau ditanya apa yang kamu dapatkan dari masa jenis itu, masa jenis adalah masa dibagi volume. Ya, nah itu sampai itu juga akan pengetahuan seperti itu, faktanya seperti itu. Tapi mereka nggak tahu. Gitu. Masa jenis itu dalam kehidupan sehari-hari itu, jangan itu untuk kehidupan itu bagaimana dalam penerapannya. Ya. Nah, itu sebagai contoh. Nah, alangkah lebih baiknya kalau misalkan
kita membicarakan masa jenis, gitu kan, kita menunjukkan, gitu kan, baik berupa peraga, gitu kan, misalkan peragaan membuat kopi atau membuat bagaimana, dan dikombinasikan dengan pengetahuan pengukuran, sehingga di situ anak-anak tahu, gitu kan, oh ternyata konsep masa jenis itu pada intinya itu mengarahkan kita untuk hidup itu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ya hal ini sebetulnya sesuai dengan penerapan metode spot capturing yang telah kami laksanakan ya kira-kira sejak tahun 2012 itu kami sudah menerapkan metode spot capturing, di mana pada metode spot capturing ini siswa diharapkan gitu kan sebagai goal suksesnya itu sebagai parameter suksesnya itu siswa diharapkan mengetahui fakta dan kebermanfaatan. Nah, fakta dan kebermanfaatan ini bisa dicapai melalui bisa berupa penugasan kreatif ya yang nanti akan disimulasikan oleh kakak-kakak di sini dari semua jenjang paket A, paket B, paket C. Ya, kemudian bisa juga berupa project class atau project home. Kalau dulu di masa pandemi kita melaksanakan itu project class karena pembelajaran dilaksanakan di kelas. Nah, kalau di masa pandemi seperti ini ya, karena di daerah kami di Semarang ini masih diperpanjang PJJ-nya. Pembelajaran jarak jauh diperpanjang ya. Barusan saya dapat surat edaran dari pemerintah provinsi bahwa PJJ diperpanjang sampai 20 November. Nah, tidak menutup kemungkinan 20 November nanti juga akan diperpanjang lagi sampai tidak tahu. Mungkin tanggal 32 atau bagaimana saya tidak tahu gitu. Ya. Sehingga ya sekali lagi penyajian pembelajaran penyajian materi yang menekankan fakta dan kebermanfaatan ini wajib kita berikan kepada peserta didik bagaimanapun caranya. Nah, metode yang kami terapkan adalah metode spot capturing. Nah, kemudian ya untuk mensukseskan ya penerapan metode spot capturing yang telah kami jalankan sejak tahun 2012 ya, ini kami melakukan beberapa cara ya, beberapa strategi ya. Yang pertama, yang paling utama dan pertama itu adalah tentang komunikasi dan iklim organisasi. Jadi antara komunikasi dengan masing-masing elemen, antara ketua PKBM, antara ketua PKBM dengan tutor, dengan kurikulum dan sebagainya, ini harus kita bina secara baik. Kemudian penciptaan iklim organisasi ini juga akan mempengaruhi kinerja. Pertama kinerja tutor ataupun pada elemen-elemen yang lain. Nah, kalau kinerja saja sendiri sudah terpengaruh, maka ini nanti akan mengakibatkan buntunya kreativitas para tutor kami. Gitu. Sehingga yang pertama yang kami benahi dulu ini adalah mengenai komunikasi dan iklim organisasi. Nah, yang kedua ya kami membentuk namanya forum diskusi, ya forum diskusi tutor, gitu. Entah itu forum formal ataupun forum informal, gitu. Ya. Nah, kemudian ya dari forum diskusi ini kemudian muncullah sebuah perkumpulan, gitu kan? Namanya ngaso. Ngaso itu dalam bahasa kami istirahat. Nah, dalam istirahat ini kan kesempatan kita untuk membicarakan sesuatu, gitu kan? Untuk ngaso, ngaji sore gitu Pak, ya Bapak Ibu. Jadi ngaji sore. Kita memiliki kesempatan untuk membicarakan sesuatu, ya mengobrolkan sesuatu dari segala aspek. Nah dari situ kemudian kita ada timbul chemistry antara kami gitu dari masing-masing tutor gitu kan. Nah kemudian dari ngaji sore ini kemudian ada lagi ini namanya kopi daring homeschooler karena kami bergerak di bidang homeschooling. Ya kami ini para pelaku homeschooling ketika ada homeschooler gitu ya maka muncul perkumpulan namanya kopi daring. Nah kopi daring ini sebetulnya diilhami dari ya fenomena atau kejadian yang sekarang ini yaitu masa pandemi. Nah kita jarang sekali kumpul gitu kan. Ketika kita bekerja di rumah sebetulnya haus sekali gitu. Ingin sekali kita itu bekerja secara offline, berkumpul dengan semua rekan-rekan sejawat untuk membicarakan sesuatu yang penting.
Maka timbullah ide dari kami ada kopi daring. Gitu. Nah, kemudian dari forum diskusi ini kemudian ditingkatkan lagi dengan peningkatan kompetensi. Ya. Nah, namanya peningkatan kompetensi ini tidak harus melalui pelatihan-pelatihan resmi, Bapak Ibu. Jadi rasan-rasan atau dari ngobrol-ngobrol yang sederhana pun kita juga bisa melaksanakan. Gitu. Misalkan ya dalam di sini ada pelatihan, kemarin pelatihan editing video. Ya, dari pelatihan editing video ini kemudian kita ya mencoba sendiri, gitu kan, kumpul-kumpul bareng, mencoba sendiri bagaimana mengedit video, mengcreate video, gitu. Nah itu salah satu peningkatan kompetensi. Ya, selain peningkatan kompetensi yang diadakan oleh Dinas Pendidikan di kota kami. Ya, di kota kami itu ada di PKBM ada forum tutor PKBM, ada forum komunikasi PKBM. Nah itu tempat di mana kami menimba ilmu. Gitu. Nah selain itu di kami itu ada kegiatan rutin di akhir tahun yaitu gathering. Nah gathering ini dikhususkan tidak hanya untuk bertamasya Bapak Ibu, tetapi yang kita kunjungi adalah objek-objek yang bisa kita petik. Ya, istilahnya adalah studi banding seperti itu. Ya, kita mengunjungi Sendera Tari Ramayana supaya kita tahu ya kebudayaan nasional Indonesia. Nah, kalau kita tahu kebudayaan nasional Indonesia, salah satunya adalah Sendera Tari, maka ini penting untuk dipakai, diterapkan pada proses pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Tuh, kira-kira seperti itu. Jadi untuk peningkatan kompetensi itu kita bisa lakukan dengan forum-forum resmi atau non resmi, gitu. Seperti pelatihan-pelatihan, seperti perkumpulan, gitu. Seperti apa yang dibicarakan pada komunitas COVID dari homeschooling dan seterusnya. Gitu. Nah, yang paling terakhir, yang paling penting adalah pemberian reward. Mohon maaf Ibu Bapak, ya, pemberian reward ini bukan berarti dinilai dalam bentuk nominal, gitu. Nominal rupiah atau sebagainya lah, atau bentuk parcel atau bagaimana, tidak seperti itu. Tetapi pemberian reward ini bisa berupa pengakuan atau bisa berupa pujian, itu juga termasuk reward. Gitu kan. Nah, pemberian reward ini ya secara tidak langsung nanti akan mempengaruhi secara psikologis, gitu kan, bagi pelaku, ya, bagi pelaku, terutama di sini yang merancang, gitu, merancang model pembelajaran, merancang ini media pembelajaran untuk lebih semangat membuat yang lebih kreatif lagi. Gitu. Ya, jadi dari beberapa yang kami sampaikan tadi itu cara-cara kami, strategi kami dalam meningkatkan kreativitas tutor, ya, guna menunjang produk-produk, menunjang pendekatan sport factory. Kami sadar bahwa dalam pembelajaran kajian dari orang tua itu pasti nilai, gitu, pasti nilai. Tetapi ya kami sebagai pendidik, gitu, ya mengimbangi, gitu ya, mengimbangi antara nilai yang ditagih, biasanya ditagih itu adalah nilai pengetahuan, ya, mengimbangi nilai pengetahuan dengan pengalaman belajar. Gitu. Maka dari situlah ya metode spot capturing ini kami terapkan. Ya, sehingga harapan kami peserta didik ini dapat memetik fakta dan memetik kebermanfaatan yang akan mereka gunakan ketika mereka terjun ke masyarakat. Begitu Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan, ya. Semoga yang saya sampaikan ini dapat memberikan inspirasi, memberikan gambaran umum, ya, ya, terutama memberi inspirasi bagi Bapak Ibu untuk lebih, ya bukan lebih ya, saya yakin Bapak Ibu pendidik di sana juga sangat kreatif, gitu kan, untuk meningkatkan kompetensi kita, gitu kan, kita sebagai pendidik. Baik ya, kami akhiri. Setelah ini akan diadakan, gitu kan, akan diadakan simulasi yang dimulai dari paket A. Ya, saya akhiri. Ya, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, selanjutnya untuk
lebih jelasnya bagaimana menerapkan spot capturing, gitu kan? Bagaimana menyusun media pembelajaran untuk metode spot capturing itu bagaimana? Ya, di sini nanti akan kami simulasikan dimulai dari paket A. Ya. Ya, untuk paket A nanti ada 3 yang menjadi presenter, mana paket A ini nanti akan dipimpin, gitu kan? Akan dipandu sebagai post leadernya itu adalah Kak Jojo. Gitu. Ya, untuk waktu dan tempat ya Kak Jojo kami persilahkan bersama tim. Gitu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelumnya saya perkenalkan terlebih dulu, nama saya Kak Jojo, dan saya sebagai tutor dan koordinator paket A. Untuk tim saya, di sini ada Kak Rizka dan Kak Koko. Nah, mungkin pertama ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tutorial pembelajaran. Bagaimana sih cara mekanisme pembelajaran di paket A mengenai spot capturing-nya. Nah, jadi seperti halnya yang sudah dijelaskan oleh Pak Nurul bahwa dalam pembelajaran spot capturing ada 4 ruang. Ada 4 ruang. Yang pertama adalah ruang 1 itu aktualisasi produk tutor, di mana di sini mencangkup beberapa rencana pembelajaran yang sudah dibuat oleh tutor, baik dari materi dan metodenya apa. Tentunya di sini kan menggunakan metode spot capturing. Dan juga tutor ini juga menyiapkan berbagai macam media yang mungkin bisa mendukung untuk berjalannya melancarkan kegiatan pembelajaran ini. Terus yang kedua ini adalah ruang tugas. Mungkin nanti bisa diputar, kita minta tolong untuk diputarkan. Sudah ya? Pak Fuad. Ini yang mau sampaikan. Ya, yang mana Mas? Filenya banyak, yang mana ini? Ya, yang dokumen paket A. Ya, ini. Oh, yang kelas 2 dulu enggak apa-apa. Yang mulai dari kelas 2. Kelas 2. Presentasi atau video? Ya, kelas 2 ruang 1. Jadi untuk aktualisasi produk tutor itu berupa video pembelajaran ya, karena ini kan sedang masa pandemi. Jadi alternatifnya kita belajarnya melalui online. Untuk menyampaikan suatu materi pembelajaran kepada siswa dibutuhkan kreativitas tutornya ya dalam membuat video pembelajaran. Bisa ini bagus kan? Yang video ini yang video. Itu tidak apa-apa. Yang ini video? Ini dulu. Kelas 2. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Nah, silakan bertanya. Apakah ini merupakan ruang pertama dan ruang kedua. Bagaimana Produk tutor dan ruang belajar. Nah, ini adalah contoh permainan tradisional dari Indonesia. Yang ini adalah permainan lompat tali menggunakan karet yang dirangkai menjadi panjang. Kemudian yang di atas ini adalah permainan dakon. Kemudian yang ini adalah permainan mobil-mobilan yang dirakit menggunakan bambu. Dari ketiga permainan ini, apakah kakak pernah memainkannya? Pasti pernah ya. Nah, hari ini kita akan
akan belajar salah satu permainan tradisional di Indonesia, yaitu dakon, yang dapat kita gunakan untuk belajar matematika. Jadi, selain dapat untuk bermain, dakon bisa kita gunakan untuk belajar perkalian dan pembelajaran. Yuk kita belajar. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Contohnya seperti ini. 3 dikali 5. Berarti 5-nya dijumlahkan sebanyak 3 kali, yaitu 5 ditambah 5 ditambah 5. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 15. Boleh dicepetin? Boleh. Bapak cepetkan nggak apa-apa. Nanti untuk penjelasan. Ya, ada di dalam kotak. Kan mengunduh untuk menandai tempat yang akan kita pakai. Contoh tadi 3 kali 5. Berarti kita memerlukan 3 tempat. Kita tandai dengan nomor 1, 2, 3. Lalu kita isi setiap tempat dengan 5 biji. 1, kemudian kita jumlahkan, kita taruh di sini. 15, hasilnya adalah 15. 3 dikali 5 sama dengan 15. 12 dikurangi 3, hasilnya 9. Kemudian 9 kita tulis di sini. 9 kita kurangi 6, dikurangi 3 lagi, hasilnya 3. Berarti kita harus kurangi lagi. 3 kurangi 3, hasilnya 0. Nah, karena hasilnya sudah 0, kita sudah tidak perlu menghitung lagi. Sebagian kita menggunakan 3, berarti Pak Fuad bisa dipercepat, Pak. pembagi 3. Nah, Kita sudah 3 sampai yang taruh di tempat yang setelah 3 masih ada, kita sudah habis 2 lubang dibagi 3, hasilnya nah pas ada saat kita mencari boleh ditampilkan PowerPoint-nya, Pak. Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Kak Priska. Di sini saya mengampu kelas rendah, terutama kelas 2 dan kelas 1. Nah, saya akan memaparkan materi yang saya angkat di sini, yaitu saya ambil dari kelas 2 dengan subtema bermain di lingkungan rumah. Kemudian, kompetensi yang saya ambil yaitu dari 2 mata pelajaran, dari seni budaya dan matematika. Nah, di sini seni budayanya adalah siswa mengenal macam-macam permainan tradisional. Yang matematika adalah siswa dapat mengoperasikan operasi hitung, perkalian, dan pembagian. Nah, sesuai dengan temanya yaitu bermain di lingkungan rumah. Nah, di sini permainan tradisional ini bisa kita lakukan di lingkungan rumah, bisa kita lakukan bersama keluarga. Lalu seperti yang saya sebutkan tadi, saya mengangkat permainan dakon untuk belajar alat belajar perkalian dan pembagian. Jadi permainan dakon di sini tidak hanya untuk bermain saja, tapi bisa dimanfaatkan untuk membantu dalam menghitung perkalian dan perkalian.
Pertama-tama, saya menyampaikan materi pada siswa. Apa itu perkalian? Perkalian adalah penjumlahan yang berulang dengan bilangan yang sama. Setelah itu, saya memperagakan dengan alat peraga Dafon. Tadi sudah ditayangkan di video. Kemudian saya menjelaskan tentang konsep pembagian juga, yaitu pengurangan yang berulang sampai habis. Dan saya juga sudah ditampilkan pada video tadi. Jika kurang jelas, nanti ada link untuk di YouTube-nya sudah saya share. Kemudian manfaat dari pembelajaran yang saya angkat ini adalah siswa dapat belajar perkalian tidak hanya melihat angka-angka saja, tetapi dapat mereka lakukan dalam permainan agar dalam mereka belajar itu menyenangkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian kita akan melihat feedback atau tugas dari siswa-siswa kita, Kak. Ini kita ulang ditampilkan video hasil feedback dari siswanya, Pak. Sudah beda slide lagi. Ada videonya. Kelas 2. Kelas 2, ruang 3 dan 4. Iya, itu. Atas nama, Coba atas nama Satria, Pak. Hai teman-teman, hari ini kita akan bermain dakon. Ini tugas dari salah satu siswa kita kelas 2 bernama Satria. Mungkin Bapak Ibu bisa menyimak bagaimana dia mempresentasikan cara dia menghitung perkalian menggunakan dakon. Para peserta kan seperti antara yang sumbernya ada videonya kan. Belajar dibagi. Ya, betul. Satu lagi ya. Satu lagi. Yeay. 8, 9. Dadah. Nah, ini boleh di pause dulu, Pak Fuad. Nah, ini adalah langsung ke penilaian siswa. Di sini untuk menilai tugas siswa, saya menggunakan rubrik penilaian. Ada 7 kriteria yang saya nilai, yaitu yang pertama mencoba 4 kali atau lebih. Kenapa harus 4 kali atau lebih? Jadi ketika siswa melakukan kegiatan itu secara berulang-ulang, maka konsep itu juga lama-lama akan tertanam dalam siswa. Kemudian mendokumentasikan kegiatan dengan bahasa yang bagus. Saat mereka mengambil video, mereka bisa mengucapkan dalam bahasa yang bagus, yang sopan. Kemudian saya juga menilai tentang percaya diri, bagaimana siswa itu dalam melakukan kegiatan. Apakah dia berani mengutarakan pendapatnya, seperti itu. Kemudian memanfaatkan permainan untuk belajar. Di sini siswa antusias belajar dengan menggunakan dakon ya. Apakah mereka memanfaatkan betul-betul dakon itu untuk belajar atau hanya untuk bermain. Kemudian mengatasi kesulitan dalam menyelesaikan masalah sendiri. Nah, dalam penilaian ini siswa akan terus mencoba, walaupun mungkin dianggap siswa susah, tetapi dia berani mencoba dengan menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian yang keenam, bermain sesuai aturan. Dan yang ketujuh, tidak menyerah dalam menyelesaikan masalah. Ini
kriteria yang saya nilai. Nah, dari video yang siswa tadi sudah saya nilai siswa tersebut melakukan 4 kali, artinya cukup. Kemudian mendokumentasikan dengan bahasa yang baik. Nah, setelah kita lihat tadi, semua skornya dia bisa mempresentasikan dengan baik, dia bisa memecahkan masalahnya sendiri, dia tampil percaya diri. Oleh karena itu, setelah saya hitung, untuk skor 3 yaitu aktualisasi baik, skor 2 aktualisasi cukup, skor 1 aktualisasi kurang. Nah, untuk mendapatkan nilai, saya menghitung jumlah skor dibagi jumlah skor maksimal lalu kali 100, dan untuk siswa Satria mendapatkan nilai 90, artinya dalam mengaktualisasikan pembelajaran ini sudah sangat baik. Seperti itu. Lanjut Pak Fuad ke videonya Gibran. Assalamualaikum Kak Nyaki. Gibran mau bermain dakon bersama kakak Gibran sambil belajar perkalian dan pembagian. Gibran punya berarti 60 bagi 12. Ayokah kita hitung jumlah biji tiap lubang. Ada 5 setiap lubang. Berarti 60 bagi 12 sama dengan 5 biji. 12 kali 5 sama dengan 60. Terima kasih Kania. Untuk penilaiannya tolong di-pause dulu. Oh, maaf agak tidak kelihatan. Di sini kriteria penilaiannya juga sama seperti tadi, tetapi dalam penugasan siswa yang ini agak berbeda dengan siswa sebelumnya. Nah, siswa yang ini dinilai kurang percaya diri, ya. Dia hanya mempraktekkan 1 kali saja perkalian dan pembagian, dan itu juga terlihat dia seperti membaca teks. Jadi menurut saya siswa tersebut kurang mengeksplor apa yang ada dalam dirinya karena percaya dirinya kurang. Nah, itu kendala. Mungkin berbagai siswa ada yang di video jadi malu seperti itu. Nah, jadi penilaiannya juga lebih rendah daripada video yang sebelumnya tadi. Lanjut Pak Fuad, satu lagi video dari Keisha. Dibagi 2 sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. 8 bagi 2 sama dengan 4. Kali 4, 5. 1, 2, 3, 4. Di sini 12. Banyakan. 4 kali 4. 2, 3, 4. 4, 5.
Nah, langsung ke penilaian. Dari siswa bernama Keisha ini juga kriteria penilaiannya sama. Hanya saja dalam video ini Keisha kurang percaya diri. Ditampilkan dalam video saat papahnya memberikan soal, dia seperti nggak mau pak, jangan itu. Nah, itu menunjukkan ketidakpercayaan dirinya, padahal sebenarnya dia bisa. Dan seharusnya dia bisa mengeksplor lebih dalam lagi. Nah, penilaiannya juga sudah ada di video. Jika kurang jelas, saya sudah upload di YouTube. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa langsung ke YouTube saya untuk lebih jelasnya. Demikian pemaparan dari kelas rendah, kelas 2 dari saya. Untuk selanjutnya, saya silakan kepada Pak Jojo. Oke, terima kasih kepada Kak Tika yang sudah menjelaskan bagaimana sih pembelajaran di kelas rendah, sudah jelas berapa kan? Kelas 2 ya Kak ya. Mungkin nanti ada video lagi itu kelas 3 dari saya Pak. Jadi tampilkan untuk ruang aktualisasi, ruang 1 dan ruang 2. Ruang 1 dan ruang 2 mengenai video pembelajaran dari tutor yang disampaikan ke murid-murid. Kebetulan murid-murid ini kan mereka sedang berada di rumah untuk mengirimkan video itu bisa melalui media ya, media YouTube atau WhatsApp. Yang penting videonya terkirim. Bisa diputar sekali. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, adapun materi khususnya adalah kita akan memahami ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, ini sebelumnya kalian tahu makhluk hidup itu ada 3 macam. Yang pertama adalah tumbuhan, yang kedua adalah hewan, dan yang ketiga adalah manusia. Biar nanti ciri-ciri pertama adalah bernafas. Setiap makhluk hidup memiliki berbagai jenis alat atau organ untuk bernafas, tergantung ukuran tubuhnya dan lingkungan hidupnya. Bergerak yang aktif itu seperti hewan dan manusia. Kalau pergerakan pasif, yang ketiga, makhluk hidup stabilitas adalah ciri makhluk hidup. Rangsangan bentuknya bisa berupa suara, gelombang cahaya, sentuhan fisik, atau aroma atau suhu. Misalnya pada hewan. Pada hidup, makhluk hidup memerlukan asupan energi dan nutrisi dalam tubuhnya. Asupan energi dan nutrisi terkumpul dalam makanan yang dimakan. Misalnya pada tumbuhan memerlukan air dan unsur hara sebagai bahan untuk fotosintesis. Ya, ada yang karnivora, ada yang herbivora. Sementara manusia dia memakan segalanya. Ciri yang kelima adalah tumbuh dan kehidupannya. Ukuran besar ini dikarenakan volume jaringan dan sel tubuh yang semakin bertambah. Nah, bertambah banyak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan. Yang itu berkembang biak yang lucu seperti ini, dan titik ini nanti akan tumbuh besar. Nah, ada tugas project room yang harus kalian lakukan di rumah. Pilihlah salah satu project pengamatan di rumah selama 1 minggu atau lebih. Kalian harus mengamati project bagian kalian kelas. Yang kedua, merawat hewan peliharaan di rumah. Makhluk hidup. Nah, tugas kalian ini adalah amati. Yang kedua adalah cara memelihara hewan. Itu adalah siapa? Oke. Nah, itu sekilas dari mengenai ruang 1 dan ruang 2. Metode pembelajarannya, terus mekanisme pembelajaran seperti apa, terus penugasan untuk siswanya juga seperti apa.
dan kita bisa melihat hasil feedback siswa. Dalam feedback ini masuk ke dalam proses pembelajaran, mengamati, mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Jadi tadi saya kasih tugas, bukan ini Pak, videonya langsung aja Pak. Ya, ruang 1 tadi ya, itu ya. Yang ini yang ruang 2 itu feedbacknya mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Langsung saja ke yang namanya Gabriela. Nah, Gabriela ini kebetulan dia salah satu siswa ANSA yang berada di Jambi ya Kak ya. Iya, jadi sampai sekarang dia masih di Jambi, memang ada sekolahnya. Jadi kita pembelajarannya lewat online, lewat daring, video call, dan untuk penyampaian pembelajaran dan hasil asesmennya itu tidak masalah di mana. Ini adalah tisu basah yang biasa saya gunakan untuk membersihkan tempat tidur anak. Jadi si Gaby ini dia memilih tugas untuk mengamati sedang hamil dan kemudian melahirkan. Bukan masuk langsung. Karena 5 hari, jadi belum bisa minum. Usia 5 hari, jadi matanya masih belum terbuka. Demikian video kemarin yang saya tunjukkan peralatan yang saya gunakan untuk merawat anak makan. Teman-teman, cara saya dan anak-anak kucingnya di sini dengan kucing membuka bisa dan namanya ada 4 semuanya berkembang biak. Seperti minggu lalu anak yang kedua kucing saya dari dulu masih lahir dan masih kecil sekali sehingga sekarang sudah besar. Tapi adalah makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Teman-teman, ini menjaga baik-baik dan disayang. Oke. Oke, baik. Ketika asesmen sudah disajikan oleh siswa, giliran guru mengasesmen si anak ini, dan si Gaby ini dia termasuk siswa yang memiliki kriteria yang sangat baik ya, karena penilaian saya di sini masuk ke penilaian proses dan produk, penilaian kinerja. Karakter yang saya teliti di sini ada karakter disiplin, rasa ingin tahu, kerja keras, dan tentunya kreativitas. Dan bisa lihat sendiri hasil videonya tadi bahwa banyak sekali yang tampak dalam arti sini tampak dengan kedisiplinan, bagaimana caranya mengikuti kaidah berbahasa dengan baik, pengamatan secara konsisten dan berkelanjutan, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ini. Langsung saja ke hasil video yang kedua Pak, tadi yang ilham. Videonya Pak Urai. Dia memilih proyek mengenai cara menanam itu dan tumbuhannya sampai besar. Emisi orangnya pemalu sebenarnya. Tapi kalau misalkan belajar, ketika dia mulai merasa ingin tahu, tapi dia penasaran sampai ingin mencoba sesuatu yang baru, pengalamannya sendiri. Mungkin dia dalam
belajar, rasa ingin tahu masih tinggi, cuma untuk tanggung jawab mungkin tanggung jawab masih dibimbing sedikit oleh orang tuanya. Ya, dalam penilaian di dalam kelas pasti ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang tidak ya. Kita masuk saja langsung ke sedikit-sedikit. Terus nah, jadi Ilham ini dia ternyata baru tahu bahwa oh ternyata ini tujuan hijau. Kasih tahu malah senang, malah setiap hari malah dia kata ibunya menanam terus. Nah, ketagihan. Seorang petani bisa nyata ya. Jadi sport capturing itu mengubah siswa yang dulunya tidak suka menjadi suka mempelajari sesuatu yang baru, yang mungkin dulunya dibenci tapi kok sekarang malah dikejar-kejar gitu. Karena sebenarnya kalau misalkan sudah tahu definisi dari sport capturing ini sangat luar biasa. Nomor 3 ya Pak. Ya, nomor 3 ini yang Rafdan. Ya, jadi dalam laporannya Rafdan untuk sport capturing memang inderanya kurang Pak. Malah ibunya yang kasih belajar karena pembelajarannya harus didampingi harus orang tua juga ikut berperan aktif. Ya, jadi seperti itu spotnya. Capture-nya mungkin agak sedikit menangkap ya karena iya. Jadi dari hasil 3 pembelajaran tersebut ada yang baik, ada yang sedang, ada yang mungkin rendah. Mungkin kita bisa melihat dari indikatornya terlebih dahulu yang mencerminkan indikatornya itu menggerakkan apa, misalkan apa mau ke mata, apa telinga atau ke hidung, itu seperti itulah. Ya sekian dari saya, mungkin nanti bisa dijelaskan. Iya tak bisa minta tolong buka yang kelas 6. Nah, itu yang materinya, yang videonya, yang video saja Pak. Langsung ke videonya, video pembelajaran. Halo kakak-kakak, kali ini kita akan mempelajari materi tentang memecahkan masalah sehari-hari berkaitan dengan operasi hitung persen. Nah, sebelumnya kita itu harus tahu dulu persen itu apa. Persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Jangan lupa ya. Nah, persen biasanya ditunjukkan dengan simbol ini nih ya, simbolnya persen seperti ini. Nah, contoh, ada angka 20, belakangnya terdapat simbol ini, berarti dibaca 20%.
atau bisa dinyatakan dengan pecahan 20/100. Nah, selanjutnya cara menghitung persen. Nah, cara menghitung persen adalah sebagai berikut. Jumlah persen bilangan pecahan. Nah, arti dibacakan 20% atau harga barang di kakak-kakak pasti pernah jalan-jalan ke mall kan? Nah, pada saat jalan-jalan ke mall pasti kakak itu adalah menunjukkan potongan harga atau diskon. Jadi harga barang nanti akan untuk toko atau supermarket harganya. Aku akan membeli susu Denko. Nah, susu Denko ini mendapat diskon 20%, lalu harganya adalah 90.900. Nanti kita akan hitung harganya di rumah ya. Nah, di sini juga diskonnya adalah 20%. Bisa terlihat harga kita mengetahui berapa sih potongan harga untuk membeli sesuatu yang di terus dikaret 8 jadi 180 ini kan sudah diambil sini 8 2 nyimpan tadi kakak 7 adalah tadi juga sama ini mendapat diskon 20%, jadi 2 kira-kira hasilnya berapa? 206.000. Ya, feedback siswanya ya di videonya Pak bisa langsung dinyalakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagi kita akses. Nah, ini saya akan menampilkan hasil siswa atas nama ayah. Berikut videonya. Halo, nama saya Ayas. Saya akan menjelaskan cara menghitung harga diskon. Perhatikan ya. Saya pergi ke Indomaret. Lihat harga botol hitungnya. Harganya 3.200. Diskonnya terus ini kalau 60. Jadi harga yang harus saya Ayas adalah Ayas dan cara berikut tadi adalah video materi pertama menampilkan harga dan persentase atau potongan harganya, lalu dia mengerjakan. Nah, di sini saya kasih nilai dengan 3 aspek ya. Yang pertama itu penguasaan materi, itu kemampuan menghitung Ayas sudah bagus, terus menggunakan langkah-langkah yang benar juga sudah bagus. Kemampuan berprestasinya dia menunjukkan harga dan diskon tadi ya sudah ditampilkan. Terus kemampuan berbahasa, Ayas juga dalam menyampaikannya itu menggunakan bahasa yang baik ya. Terus menjelaskan dengan runtut. Nah, dia pada saat menjelaskan menghitung persentase berapa potongan harganya itu dengan dia berbicara misal 25% dari 6.000 tadi kalau misalnya ya. Nah, itu dijelaskan cara menghitungnya, terus dicoret-coret, terus ketemu hasilnya lalu dikurangkan. Terus yang ketiga yaitu sikap percaya dirinya juga bagus, terus menyelesaikan masalah sendiri juga bagus karena Ayas itu mandiri dalam mengerjakan tugas itu. Lanjut. Nah, yang kedua ini Farah ya. Farah itu dia belanja online. Jadi bisa ke supermarket langsung, terus belanja online itu kan pasti ada diskon atau potongan harganya. Lanjut. Nah, ini aspek penilaiannya. Farah itu
Pada penguasaan materi juga sudah bagus. Penguasaan materinya saya kasih poin 3. Terus menggunakan langkah-langkah dengan benar juga saya kasih poin 3. Menunjukkan harga dan diskon tadi sudah ditunjukkan, itu ada dia menunjukkan HP sedang belanja online. Terus kemampuan berbahasa juga baik. Nah, ini yang menjelaskan dengan runtut, dia itu lebih diam pada saat menghitung, jadi tidak sama seperti Ayas tadi kan, pada saat itu dia menjelaskan dengan runtut. Ya. Terus sikap percaya dirinya, Farah itu sangat percaya diri. Terus memecahkan masalah secara sendiri juga dia terlihat di video, dia menyelesaikan masalah itu atau menghitungnya itu secara mandiri. Lanjut ke video yang ketiga, ada lagi selanjutnya. Nah, yang ketiga itu dari Haikal ya. Kali 5. Jadi harga kacang mete sambil nulis. Nah, memberikan nilai karena dia itu masih. Nah, pada videonya Haikal ini kalau menurut saya penguasaan materinya masih kurang ya, atau saya kasih poin 2 karena itu masih sering dibantu oleh orang tuanya dalam menyelesaikan masalahnya. Terus menggunakan langkah-langkah yang benar, dia juga sudah tepat dalam menghitung persentase berapa potongan harganya. Setelah itu harga asli dikurangi potongan harga. Selanjutnya presentasinya, dia menunjukkan harga dan barang, kan tadi hanya menyampaikan, jadi tidak ada bukti secara nyata harganya berapa, mendapat diskon berapa, seperti itu. Ya. Yang kedua, kemampuan berbahasa sudah baik. Terus menjelaskan dengan runtut juga tadi, menjelaskannya dengan runtut, hanya kurang di menunjukkan barang dan harganya. Terus sikap percaya dirinya kurang, menyelesaikan masalah secara sendiri juga kurang karena masih dibantu oleh orang tua dalam menyelesaikan masalah tersebut atau pada saat menghitung nilai potongan harganya. Nah, seperti itu. Nah, itu 3 video feedback siswa yang saya ambil sebagai sampel. Nah, baik, itu cukup dari kelas 6.